Time. Hai adik-adik semuanya. Selamat datang kembali dengan kakak Phoebe. Dan kita sudah seminggu gak ketemu ya. Dan sekarang kita saatnya mau bersama-sama memuji Tuhan di Go Kids. Nah adik-adik semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita bersama-sama, ayo kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, sekali lagi kami boleh berkumpul bersama untuk mempermuliakan nama Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab dan boleh memuji-muji nama-Mu. Tuhan kiranya terus menyertai kami, supaya kami terus, hati kami, pikiran kami terus tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, gimana, sudah siap memuji Tuhan? Coba sekarang siapkan dulu pikirannya supaya fokus ke Tuhan. Siapkan juga telinganya untuk dengar-dengaran akan Tuhan. Siapkan juga mulutnya untuk memuji Tuhan. Sudah siap? Oke, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Terangku yang kecil, ku mau percaya. Terangku yang kecil, ku mau percaya. Terangku yang kecil, ku mau percaya, 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 percaya. Yesuslah terang, biar dia percaya. Yesuslah terang, biar dia percaya. Yesuslah terang, biar dia percaya, 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 percaya. Terangku yang kecil, ku mau percaya. Terangku yang kecil, ku mau percaya. Terangku yang kecil, ku mau percaya, 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 percaya. Apa? Kamu serius? Rachel, ini hanya permainan 1 jam dengan teman-teman saya di toko komputer. Selain itu, ibu dan ayah sama sekali tidak tahu tentang ini. Aku tidak percaya kamu akan berbohong pada orang tuamu. Oh, itu bukan masalah besar. Bagaimana dengan hari Sabtu? Apakah kamu akan datang bersama dengan kami? Orang tuaku melarangku keluar rumah sejak jumlah kasus virus corona meningkat lagi. Kalau tim kita menang, kita akan mendapatkan banyak uang dan kita bisa membeli apapun yang kita inginkan. Fresh chicken, spaghetti, hamburger, es krim. Pikirkan itu. Oh, tunggu! Hai Rachel, siapa itu? Itu Mike, gamer komputer terbaik di sekolah. Dia minta saya untuk bergabung dengan timnya dalam game komputer pada hari Sabtu. Dan jika kalau kami menang, kita bisa mendapatkan uang. Dan aku bisa makan apapun saja aku mau. Aku lihat ada sesuatu yang tidak bagus dengan ide itu, Rachel. Hey, mengapa tidak pergi saja dalam petualangan Alkitab hari ini? Mau bergabung? Tentu saja, aku juga suka petualangan. Ini Zakheus. Dia adalah seorang pemungut pajak dan sangat kaya. Pemungut pajak dibenci karena banyak orang yang berpikir kalau mereka pembohong dan curang. Zakheus tinggal di Yeriko dan suatu hari Yesus melewati Yeriko. Apa yang terjadi? Yesus ada di sini. Zakheus ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Hei, permisi.
Permisi, saya mau lewat. Perhatikan jalanmu. Tapi dia terlalu pendek untuk bisa melihat di antara kerumunan itu. Jadi, dia berlari ke depan di tempat di mana dia tahu bahwa Yesus akan lewat. Dia naik ke pohon ara sehingga dia bisa melihat Yesus. Ketika Yesus datang ke tempat itu, dia mendongak dan melihat Zakeus di atas pohon. Hei, halo kawan. Siapa? Aku? Ya, kamu. Zakeus, cepat turunlah. Aku akan menumpang di rumahmu hari ini. Oh, baiklah. Zakeus turun dengan cepat. Dia senang sekali menerima Yesus di rumahnya. Semua orang melihatnya dan mulai protes. Lihat Yesus menumpang di rumah orang seperti apa. Zakeus itu orang berdosa. Tapi kata Zakeus pada Yesus, Lihatlah Tuhan, aku akan memberikan setengah dari uangku pada orang miskin. Kalau aku sudah berbuat curang pada seseorang, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. jadi anak-anak, kalian suka dengan cerita kami? Nah, tahukah kalian bahwa pada zaman Yesus, Israel berada di bawah pemerintahan Romawi? Dan orang-orang Yahudi mengalami kehidupan yang sulit karena mereka perlu membayar sejumlah besar uang kepada orang-orang Romawi. Itulah sebabnya mengapa mereka membenci pemungut pajak seperti Zakeus yang benar-benar tidak jujur. Pada zaman itu juga, orang-orang Yahudi berharap akan kedatangan Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan mereka dari situasi sulit mereka. Tetapi banyak dari mereka tidak tahu bahwa Mesias mereka, juru selamat mereka sudah ada di tengah-tengah mereka dan namanya adalah Yesus. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dalam cerita kita hari ini, kita belajar bahwa pada saat Zakeus memilih untuk mengikuti Yesus dan percaya bahwa dialah juru selamat yang ditunggu Israel, kehidupan Zakeus benar-benar berubah. Dari menjadi orang jahat menjadi orang yang baik. Bahkan dia berjanji untuk mengembalikan uang yang dia curi 4 kali lebih besar dari harga aslinya. Adik-adik, dunia tempat kita hidup ini penuh dengan dosa dan kegelapan. Dan tidak peduli seberapa keras kita berusaha untuk memperbaiki keadaan, kita tidak memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, bahkan diri kita sendiri. Ya, karena dosa, manusia harus dihukum di neraka selamanya. Tetapi karena Allah sangat mengasihi kita, Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menjadi manusia seperti kita. Dan Dia tidak pernah melakukan satu hal buruk pun dalam kehidupannya. Di kayu salib, Ia menanggung segala dosa yang kalian dan dosa-dosa saya lakukan, sehingga kita diampuni oleh Allah. Ketika Dia meninggal, Dia harus melewati kematian yang paling menyakitkan, tetapi setelah 3 hari, Yesus bangkit kembali dari kematian. Alkitab mengatakan bahwa siapapun yang percaya kepadanya dengan sepenuh hati, dia tidak akan mati di neraka, tetapi pasti akan memiliki hidup kekal. Yesus adalah terang dunia, dan Dia dapat mengubah hidup kalian juga, sama seperti Dia mengubah Zakeus. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana Zakeus yang kesepian menjadi Zakeus yang memiliki banyak teman karena Yesus. Kamu betul, Rachel. Kalau kamu sudah memiliki Tuhan Yesus di dalam hatimu, kamu bisa menyinarkan terangnya kepada
dengan membuat pilihan yang tepat, bahkan dalam situasi sulit. Saya pikir ada sesuatu yang harus aku lakukan sekarang. Hei, ada apa Rachel? Apakah kamu sudah membuat keputusan? Ya, dan keputusanku adalah tidak pergi bersamamu pada hari Sabtu. Baiklah, aku ingin memberitahumu bahwa tidak taat dan berbohong kepada orang tua bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Mereka membuat peraturan karena mereka mengasihimu dan mereka tidak ingin hal buruk terjadi padamu. Aku yakin ada banyak hal baik yang dapat kita lakukan bersama dengan teman-teman kita jika kita minta izin orang tua kita. Baiklah, kamu benar. Terima kasih sudah menelpon. Jadi, aku putuskan tidak pergi bersama mereka pada hari Sabtu. Aku mau menaati orang tuaku, dan di atas semua itu, aku mau memuliakan Yesus dalam hidupku. jadi itu berarti tidak ada fried chicken, spaghetti, atau es krim. Ya, Saya punya ide, Rachel. Ayo kita memesan makanan sekarang dengan aplikasi online aku. wow, itu kabar bagus, honey. Kamu mau makan apa? Aku mau makan fried chicken, spaghetti, hamburger, french fries, ice cream, pancake, hot dog, pizza, kue, cake, chocolate, milk tea. Itu yang saya mau makan, banyak lah. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, maka ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi ya, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Adik-adik sekalian, bagaimana setelah mendengarkan cerita Alkitab tadi? Apa sih yang kalian dapat? Kakak berdoa mudah-mudahan Tuhan memberikan kemampuan kepada kalian supaya kalian memiliki kekuatan untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari hari ini. Nah adik-adik, kakak berharap kita semua telah menerima Tuhan Yesus ke dalam hati kita, sehingga Yesus yang ada di dalam hati kita boleh terpancar keluar, kita boleh menjadi terang untuk dunia ini. Oke? Nah adik-adik, mari kita tutup acara ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, telah rela mati di kayu salib menebus dosa kami. Tuhan terima kasih telah mengajarkan kami untuk taat kepada Bapa, sehingga kami boleh seperti Kristus yang taat kepada Tuhan. Bapa, tolonglah temani kami sepanjang hari-hari kami, supaya kami Tuhan dimampukan untuk bergantung terus kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, sampai di sini dulu acara kita. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Bye.